Amin merupakan sebuah pujian yang penuh dengan berkat. Tenang secara roh adalah berkat yang paling besar, karena Tuhan membuat roh kita menjadi tenang dan menjadi damai. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Setiap jemaat yang mendengarkan di tempat ini, baik online maupun offline, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman yang diberitakan hari ini diberi judul Hikmat Hidup di Akhir Zaman. Besok di gereja kita akan diadakan sidang umum gabungan antara denominasi reformasi tempat kita berada dan cabang internasional dari Gereja Presbyterian Korea. Sejak bulan Mei lalu, pertemuan telah dimulai dengan berpusat pada komite gabungan, dan tanggal 3 Juli kemarin, kedua denominasi menandatangani perjanjian penggabungan. Nama resmi dari sidang umum gabungan ini adalah Sidang Umum Gereja Presbyterian Korea. Dan dari seminari yang mendidik calon pendeta ini adalah Sekolah Pasca Sarjana Internasional Seoul, yang merupakan seminari dari cabang internasional. Ini adalah seminari resmi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan. Dan selain jurusan teologi, juga terdapat jurusan konseling, kesejahteraan, dan jurusan musik. Dan banyak dari mereka adalah orang asing, jadi tidak terlalu banyak orang Korea. Dan ketika saya melihat banyak sekali orang asing. Jadi sekolah teologi di dalam Seoul tidak terlalu banyak, cuman ada sekolah sarjana dan pasca sarjana. Dan di sekolah-sekolah tersebut, di universitas tersebut banyak sekali orang-orang asing, dan ini juga terjadi hal yang sama di sekolah teologi. Dan saya sangat bersyukur kalau ada beberapa yang datang di tempat ini. Dan apa alasannya? Alasan penggabungan ini adalah untuk melampaui batasan kami dan melayani gereja Korea sambil secara nyata dan efektif mempraktikkan kebenaran Alkitab tentang kasih Allah dan kasih kepada sesama. Faktanya dalam dunia gereja di Korea, sebuah denominasi harus memiliki skala yang cukup besar. Nah, dengan begitu dapat diperoleh kekuatan untuk mengembangkan berbagai pelayanan. Kalau ditambahkan antara dominasi kita dan dominasi mereka, itu bisa 10 kali lebih banyak daripada denominasi kita. Dan kini semua kedua dominasi sudah bergabung, dan ada lebih dari 1.000 gereja yang akan berjalan bersama. Hal yang khususnya penting adalah bahwa denominasi reformasi yang bergabung ini memiliki legitimasi secara historis dan teologis, dan menjadi bagian dari Federasi Gereja Korea dan Federasi Gereja Presbyterian di Korea. Disingkat, masing-masing menjadi Hangyocheong dan Hanjakyongcheong. Keduanya saat ini adalah organisasi yang digabungkan dan yang paling memiliki kredibilitas dan pengaruh di kalangan gereja di Korea. Dulu Hanggicheong adalah lembaga gabungan yang mewakili gereja Korea, tetapi sekarang pelayanan gabungan dilakukan berpusat pada Hangyocheong dan Hanjangcheong. Catatan ini adalah sebuah tambahan forum dari Jemaat Gereja Yewon, dan kami berharap banyak dari saudara dapat hadir besok dan memberikan dukungan agar sidang umum ini dapat mengambil langkah
secara resmi. Dengan demikian, semoga hari ini menjadi jadwal jawaban bagi semua orang, kita semua, untuk bisa menerima tanah perjanjian yang telah Tuhan siapkan. Dalam nama Tuhan, saya memberkati saudara. Melalui 2 Timotius yang akan kita pelajari setiap minggu, Rasul Paulus memberikan nasihat pastoral yang penting kepada anak rohaninya, Timotius. Dalam bagian firman hari ini, ia menekankan betapa pentingnya hidup yang mampu membedakan waktu. Alkitab berbicara tentang dari waktu dari berbagai sudut pandang. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 1 ditulis, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk setiap perkara di bawah langit dan ada waktunya. Yang menyatakan segala sesuatu memiliki waktunya masing-masing. Dari sini ia akan dapat melihat bahwa penting untuk hidup dengan kepekaan rohani yang mampu membedakan jadwal waktu Allah. Dalam Ulangan 28 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa Tuhan akan membuka perbendaharaannya yang indah di langit dan memberkati kita sesuai dengan waktunya. Karena itu, hanya dengan hidup yang mampu membedakan waktu ini dengan baik, kita dapat menikmati berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Paulus dalam bagian firman hari ini mengatakan kepada Timotius bahwa pada akhir zaman akan datang masa penderitaan. Secara perjanjian lama, akhir zaman berarti masa tepat sebelum kedatangan Mesias. Sedangkan dalam perjanjian baru, akhir zaman adalah periode sejak kedatangan pertama Kristus hingga kedatangannya kembali. Paulus menggambarkan sifat akhir zaman ini dengan satu kalimat. Ketahuilah bahwa pada Paulus menggambarkan sifat akhir zaman ini dengan satu kalimat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi artinya akhir zaman adalah masa penderitaan. Jadi secara lahiriah dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kedokteran, kehidupan manusia tampaknya semakin nyaman. Ada robot, ada lebih bebas, ada AI, kecerdasan buatan. Tapi kenyataannya secara rohani, mental manusia justru mengalami penderitaan yang lebih berat. Itulah kenyataannya. Terutama yang akan datang ini di masa di mana mempertahankan iman menjadi lebih sulit. Iblis yang berkuasa atas dunia ini. Dikatakan dalam Alkitab, penguasa dunia adalah iblis. Setan-setan ini tidak akan membiarkan kita untuk menjalani kehidupan iman dengan benar. Dia akan menyerang, mengganggu. Tidak akan membiarkan kita secara diam saja. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ia seperti singa yang mengaum, berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Ya tentu saja tidak ada alasan untuk mengganggu orang yang tidak percaya. Siapa yang mereka ganggu? Gereja. Oleh karena itu penting untuk menguatkan iman dalam hidup dalam keadaan berjaga-jaga. Seluruh jemaat gereja Yewon melalui firman hari ini kiranya mendapat jawaban tentang bagaimana hidup dengan bijaksana di akhir zaman. Saya memberkati supaya saudara bisa berdiri teguh sebagai pemimpin di perubahan lapangan dan mengembalikan arus dunia.
Yang pertama, berbagai tanda akhir zaman. Mari kita baca ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Rasul Paulus menyebutkan berbagai tanda akhir zaman. Jika diperhatikan dengan seksama, ada inti penting di dalamnya, yaitu manusia semakin mencintai hal-hal yang seharusnya tidak dicintai. Terutama mereka lebih mencintai diri sendiri dan uang daripada mencintai Allah. Daripada mengasihi Allah, mereka mengasihi uang. Cinta uang sebenarnya sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena memang menjadi gambaran khas dari zaman ini. Sedangkan mencintai diri sendiri berarti hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dengan kata lain, hidup egois hanya untuk kepentingan pribadi. Tidak ada alasan, tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Mereka hidup seperti itu. Jadi akibatnya memiliki egoisme pribadi, egoisme kelompok, hingga egoisme nasional. Dan seluruh dunia saat ini sedang menderita seperti itu. Kebijakan MAGA yang dijalankan Amerika Serikat adalah salah satu contoh dari egoisme nasional. MAGA berarti Make America Great Again, atau membuat Amerika hebat kembali. Namun negara yang seharusnya menjaga tatanan dunia justru bertindak memalukan. Tiba-tiba mereka memberlakukan tarif bea masuk yang sangat tinggi terhadap negara-negara lain di dunia. Mereka telah memicu perang tarif. Jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka langsung dikenakan tarif hingga 50%. Egois secara nasional. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Amerika, langsung dinaikkan 50%. Jadi artinya jangan ekspor ke sana. Saat ini Korea dan bersama dengan Jepang maupun Eropa memang sepakat menjaga tarif sekitar 15%, tetapi biaya tambahan yang harus ditanggung di luar dugaan. Inilah puncak dari egoisme nasional. Saya tidak akan mengatakan karena ulah siapa, bukan hanya Amerika saja. Rusia pada Februari 2022 tiba-tiba menginvasi Ukraina. Hanya karena satu orang. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban? Lebih dari 12.000 warga sipil tewas dan ratusan ribu tentara dari kedua belah pihak gugur. Sebanyak 6,5 juta orang menjadi pengungsi dan kini bahkan tentara Korea Utara pun dilibatkan sehingga perang ini semakin bernuansa internasional. Semuanya
lebih mengedepankan kepentingan negara masing-masing. Semua ini benar-benar menunjukkan contoh nyata dari egoisme nasional. Mengapa peristiwa semacam ini terjadi? Karena semuanya terjebak dalam pola pikir yang berpusat pada diri sendiri. Jika kita melihat kondisi masyarakat sekarang, ini adalah masyarakat yang dipenuhi dengan amarah. Begitu ada pemicu semacam trigger yang menyentuh kemarahan itu, langsung meledak. Kasus pemukulan tanpa alasan, bahkan pembunuhan tanpa motif, sudah sering terjadi. Mengapa kehidupan manusia menjadi seperti ini? Karena semuanya terjerat di dalam jaring yang dipasang oleh iblis. Mereka manusia dibuat tidak mempercayai Tuhan ataupun adanya iblis yang menyerang. Mereka cuma dibuat untuk percaya kepada diri sendiri. Paulus menyebutkan semua pada dasarnya adalah gambaran manusia yang kehilangan gambar Allah akibat serangan iblis. Dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, seperti ini wajar bila tidak ada rasa syukur, tidak memiliki kasih, tidak mau mengampuni, suka memfitnah, tidak bisa mengendalikan diri, keras, berkhianat, dan berbagai perilaku buruk lainnya sehingga secara alami itu muncul. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita tidak boleh terbawa arus dunia seperti ini. Karena itu sangatlah penting dalam hidup, yaitu untuk berpegang pada inti rohani. Dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga, Daud mengaku demikian. Fondasi itu apabila dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh yang benar? Fondasi, yaitu dasar iman. Jika runtuh, maka manusia akan jatuh dalam kekacauan dan tidak dapat terkendali. Ketika manusia melepaskan diri dari kendali firman Tuhan, pada awalnya tampak seolah-olah bebas dan bisa menikmati hidup. Tetapi pada kenyataannya hal itu justru membawa ketidakbahagiaan bagi semua orang. Semua tanda akhir zaman yang tertulis dalam bagian firman ini pada akhirnya bersumber dari meninggalkan Allah. Karena itu seluruh jemaat gereja Ewon jangan sampai melepaskan firman walaupun sedetik pun, melainkan biarlah hidup senantiasa dipimpin oleh firman Allah. Saya berharap supaya saudara dipimpin secara penuh oleh firman, tidak perlu ditambahi ataupun dikurangi. Ada seorang yang pernah bertanya, bagaimana mungkin Martin Luther, seorang biarawan biasa, dapat memulai reformasi yang begitu besar? Dan Luther menjawab demikian, apa yang saya lakukan itu sebenarnya sederhana. Saya hanya mengajarkan dan memberitahukan firman Tuhan sebagaimana adanya. Lalu terjadilah reformasi itu. Sesungguhnya yang dilakukan oleh Martin Luther tidak lain hanyalah hidup sesuai dengan Alkitab. Dunia berjalan melawan arah firman, tetapi Luther mengembalikannya lagi ke arah yang benar. Kembali ke arah yang benar. Sola scriptura, kehidupan iman itu sederhana. Perkataan Allah juga terjadi secara sederhana, yaitu melalui hidup yang taat kepada firman-Nya
sebagaimana adanya. Kalau saudara hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka kuasa Allah akan bekerja. Jangan terlalu berpikir rumit untuk mendengarkan firman Allah. Saya berharap dan memberkati saudara dalam nama Tuhan agar komunitas Zewon menjadi umat yang hidup sesuai dengan firman dan merebut tanah perjanjian. Tidak perlu untuk berpikir rumit tentang hal itu. Karena semakin rumit manusia berpikir, tidak mungkin dia bisa tidur dengan nyenyak. Pasti banyak pikiran. Dan yang kedua, kemampuan kesalehan yang diperlukan. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Rasul Paulus mengatakan pada akhir zaman akan banyak orang yang memiliki rupa kesalehan, tetapi menolak kuasa kesalehan. Kuasa kesalehan berarti hidup sesuai dengan firman, yang adalah kebenaran. Rupa kesalehan berarti secara lahiriah terlihat melakukan kehidupan gereja, tetapi sebenarnya tidak memiliki iman yang utuh kepada Allah maupun kepastian keselamatan. Iman menjadi formal dan bersifat religius. Ketika menjadi formal dan religius seperti ini, perubahan rohani tidak terjadi dan pengaruh terhadap orang lain pun tidak bisa diberikan. Minggu lalu melalui kuliah khusus pelatihan murid intensif di Yewon, saya menyampaikan bahwa saat ini sangat banyak orang Kristen tanpa gereja. Dulu banyak, setelah corona lebih banyak lagi. Banyak sekali yang tidak bergereja. Mereka tidak berdiam di satu gereja. Mereka pergi ke gereja ini, ke gereja itu. Dan hal lain, datang ke gereja, tetapi ada jemaat yang tidak mengikuti pelayanan. Diberikan pelayanan pun mereka menolak. Tidak mau. Apa itu pelayanan? Pelayanan adalah yang Tuhan berikan dengan diberkati secara rohani dengan sebuah minyak. Allah mendirikan gereja agar anak-anaknya yang diselamatkan menjadi bagian dari gereja. Jadi beribadah adalah sebenarnya beribadah di depan Allah. Gereja adalah buatan Allah. Dan beribadah adalah bukti bahwa bersama-sama dengan Allah. Dan ketika menjadi keluarga rohani bersama, kita bisa menjalankan misi yang diberikan oleh Allah. Terutama di antara begitu banyak gereja, datangnya saudara ke gereja Yewon sama sekali bukan kebetulan. Allah mengutus saudara untuk hidup sesuai arah pelayanan. Sama sekali hidup arah pelayanan gereja Yewon dan menjalani kehidupan murid yang bersatu, bukan sekedar mendaftar di gereja, tetapi benar-benar memiliki rasa, memiliki yang utuh terhadap komunitas Yewon dan menjalani kehidupan iman.
Ketika memiliki pola pikir seperti ini, 정말 예원 공동체 안에 완전한 소속감 이게 신앙생활이에요. 영교회. 그래서요 이 일제 시대나 이 김일성이 내려왔을 1.4.5 때도요 보면 교회 공산주의자들 내려오면 특히 교회부터 먼저 망가뜨립니다. 교회가 뭐야 정치하는 데입니까? 아닌데 교회 공산 러시아 중국 북한 교회 없어요. 다 가짜 있는 거다. di, 정부가 세운 di 거예요. Korea Utara, di Rusia itu adalah 진짜 하나도 없어요. gereja tapi 하나님을 믿게 yang 진짜 berkedok. 사상이 안 먹어준다. Karena kalau percaya Yesus Kristus 하나님 믿으면 안 돼. tidak akan diberi makan. Tidak boleh mereka percaya kepada Tuhan. 소속감을 가지시 바랍니다. Saya berharap supaya saudara bisa memiliki 이런 영적 마인드가 있을 때 tempat untuk bertumbuh di gereja ini, 역동하는 memiliki hati untuk ingin bertumbuh di gereja ini. 언약 성취되는 이 열매를 맺게 된다. Dengan begitu saudara bisa memetik buahnya nanti. Paulus menasihati Timotius untuk menjauhi orang-orang yang memiliki rupa kesalehan tetapi bersikap munafik. 여기서 돌아서라 이 말이 헬라 말로 아포트레포. Kata menjauhi di sini dalam bahasa Yunani disebut apotrepo yang berarti meninggalkan atau menjauh. 영적 도움이 되지 않는 거잖아요. Artinya benar-benar menjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat secara rohani. Sama sekali tidak membantu dalam kehidupan rohani. 말씀처럼 도움이 안 돼. 떠나라는 것입니다. 이것이 Tinggalkanlah semuanya itu. 기회다. Itu adalah hikmat di dalam hidup di akhir zaman. 돈을 사랑하고 Lalu bagaimana 돈을 사랑하는 자기 중심적 삶에서 bisa beralih dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, yang mencintai diri, uang, dan kesenangan, kepada kehidupan yang berpusat pada Allah? Jawabannya ada dalam Roma 12 ayat yang kedua. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 Dengan tidak meniru dunia ini, tetapi memperbarui pikiran sehingga mengalami perubahan, kita dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak itu. Dengan kata lain, milikilah hidup yang beribadah. 주의 음성으로 듣고 그 잡고 한 주간 승리해라. 예배는요 우리의 마음과 생각을 새롭게 Ibadah itu memperbaharui hati dan pikiran kita. Ibadah adalah waktu untuk memperbarui persenjataan rohani agar dapat menang dalam peperangan rohani. Waktu di mana kita meninggalkan kehendak sendiri dan dipenuhi kembali dengan kehendak Allah. Waktu di mana Galatia 2 ayat yang kedua 20 dipulihkan. 그 시간이 예배 시간이에요. 내 주장이 내 고집 어디에서 간땡이 크다. 내가 볼 때 막 주장하고 고집한 사람 보면 저 사람 간땡이 크네. 진짜 하나를 믿나 저거. Kalau saya melihat orang yang keras kepala 폰 보면 큰일 나는 dan tidak tampak berubah, saya berpikir apakah orang itu benar-benar percaya kepada Allah. 말씀 위에는 다 내려오시 바랍니다. Mari kita meletakkan apa yang bukan firman. 예배 순간에서 예배는 Tinggalkan apa yang bukan firman. 새롭게 하잖아요. Karena firman mengubahkan pikiran-pikiran kita. 승리할 수 있도록 영적 무장하는 시간이다. 여러분요 예배 통해서 치유가 되어지고 회복이 되어지지 못한다고 하면 그 삶은요 보나마나 뻔한 거예요. 뻔합니다. 마른 뼈다귀 에스겔이 본 골짜기의 마른 뼈처럼 그렇게 되죠. 그래서 Kalau dari hidup sesuai seperti firman, tentu saja 집중하시 바랍니다. jelas. Seperti tulang-tulang kering, tulang-tulang rohani yang kering, tidak memiliki kehidupan. 뭐 토요일에 프로그램 많잖아요. 사단이 막 테레비 안에 막 엄청난 거 집어넣어가지고 Kalau hari Sabtu jangan 무슨 뭐 tidur terlalu
larut. Iblis memang sengaja menampilkan program-program televisi di Sabtu malam supaya saudara melihatnya sehingga tidak tidur, sehingga besoknya tidak pergi ke gereja. 모든 것에 집중하자. Mari kita fokus kepada firman dan kepada ibadah. 말할 때는 뭐라 그럽니까? 최고 이상직 교회. 초대 교회가 Gereja mula-mula 실하고 세상에 영향을 주지 못하면 adalah yang digambarkan secara alkitabiah, yaitu sebagai gereja yang paling ideal. 자기 기능을 상실할 때 Kita selalu menyinggung gereja mula-mula. Setiap kali gereja kehilangan fungsinya dan tidak dapat mempengaruhi dunia, muncul gerakan untuk kembali kepada gereja mula-mula. 전통과 같은 인생을 살며 Bahkan dalam kehidupan yang rapuh, seperti lampu yang diterbangkan angin, 우리는 이거 못 느끼죠. vitalitas luar biasa yang dimiliki jemaat gereja mula-mula. 믿으면 죽여. Abad pertama muncul dari ibadah, doa, dan kehidupan yang bersatu, berpusat pada Kristus. Mereka tekun dalam ajaran Rasul, 예배와 기도죠. dalam persekutuan dan memecah roti, dan dalam doa. 그리스도 중심으로 하나님 Terlihat di situ bagaimana doa yang berpegang pada firman dari mimbar dan kasih Kristus menghasilkan kesatuan. Bagaimana hasilnya? Mereka memuji Allah dan disukai oleh seluruh rakyat. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan setiap hari. Amin. 그런데 전 세계 보고만 말씀 잡고 기도했어요. Mereka bersekutu, berkumpul, dan membagikan firman Tuhan, dan jumlah mereka ditambah-tambahkan. 그 결과가 어땠습니까? 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. Dan jumlah mereka ditambahkan tiap-tiap hari. 또 주께서 허락해야 됩니다. Jadi perkembangan jumlah jemaat di gereja itu adalah seizin dari Allah. 주께서 역사하사 Ketika kuasa Tuhan bekerja, ketika Tuhan melihat isi hati dari tujuan para 이렇게 경건의 능력이 murid-murid gereja, 생명 살리는 복음 공동체로 우리 영계 모든 성도들 saya 영향을 변화하는 정인들 memberkati saudara dalam nama Tuhan agar seluruh komunitas gereja Yewon menjadi komunitas yang penuh dengan kesalehan. 팔복이란 글이 있습니다. Sebagai kesimpulan, ada sebuah tulisan yang berjudul Bahagia menurut iblis. Berbahagialah orang yang tidak pergi ke gereja dengan alasan yang lelah dan sibuk, karena mereka lah yang memperbesar, karena mereka adalah pekerja terbesarku. Berbahagialah orang yang suka mencari kesalahan atau cacat pendeta, karena meskipun mendengar khotbah 100 hari sekalipun, mereka tidak akan menerima berkat. Berbahagialah orang yang harus dipaksa untuk hadir ke gereja, walaupun itu gerejanya sendiri, karena mereka akan dikucilkan. Berbahagialah orang yang suka menyebarkan gosip, karena mereka lah yang akan memicu pertengkaran dan perselisihan yang paling aku sukai. Berbahagialah orang yang mudah cemberut dan suka mencari kesalahan, karena mereka lah akan marah pada hal-hal kecil dan berpindah-pindah gereja. Berbahagialah orang yang paling pelit dalam pekerjaan Tuhan dan persembahan, karena mereka akan menjadi temanku yang terbesar. Berbahagialah orang yang terlalu sibuk untuk membaca Alkitab dan berdoa, karena mereka mudah tergoda olehku dan akhirnya menjadi bahan ejekanku. Berbahagialah orang yang mengaku mencintai Allah tetapi membenci saudara dan tetangganya sampai mati, karena mereka menjadi teman abadiku. Untungnya tidak ada yang mengaminkan hal tersebut. Kita sama sekali tidak boleh mendengarkan godaan dari iblis. Kita tidak boleh berkompromi secara rohani agar dapat hidup dalam iman di zaman yang disebut akhir zaman ini. Jangan sampai kita berkompromi secara rohani. Paulus menasehati kepada Timotius untuk bisa hidup di akhir zaman. Pada saat itu, penting untuk dengan tanda-tanda zaman dan menjauhinya. Hidup sesuai dengan firman Allah. Dalam
Dalam buku Why God Used Moody, karya pendeta R.A. Torrey, dijelaskan alasannya. 여기 보면요. Moody adalah orang yang sepenuhnya tunduk kepada Allah. 행복한 사람이었기 때문에 하나님이 무디를 썼었다. Karena Moody taat sepenuhnya kepada firman Allah, ia dipakai 무디가 온전히 sebagai penginjil 말씀에 sejaman. 순종한 사람이었다 이거지. 말씀에 토달지 않았어요. 그래서 시대적인 전도자가 된 것입니다. 영계 모두 Saya memberkati dalam nama 말씀 중심을 dalam nama Tuhan. Semoga seluruh jemaat gereja Yewon menjadi pelaku utama dalam penyembuhan dan pemulihan yang menyelamatkan diri sendiri dari lingkungan 현장을 살리고 melalui hidup yang berpusat pada firman Allah dan hidup yang dijalani sesuai dengan firman Tuhan. 회복의 주역들 다 되시기를 주님으로 축복합니다. 기도합시다. Mari kita berdoa. 아버지 하나님 말세를 사는 지혜를 Bapak, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk bisa hidup di dalam dalam zaman akhir ini. Tanpa kita ketahui, kita sudah tertipu oleh iblis. Mari ya Tuhan, supaya Engkau membuat kami sadar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.